Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal qawli bil bid'ati fi hadzal babi. Arti perkataan bid'ah di dalam masalah ini atau di dalam bab ini. Wal bid'atu tutlaqu fi syar'i ala ma qabala sunnata. Bid'ah itu dimunculkan atau dimutlakkan menurut syariat kepada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Jadi bid'ah itu kalau diartikan dimunculkan pada sesuatu yang berlawanan dengan sunnah, fatakunu sayyi'atan madmumatan, maka bid'ah itu termasuk perbuatan yang jelek dan tercela, atau bid'ah yang jelek dan tercela. Wa indal itlaq tansarifu ilaiha. Nah, ketika bid'ah itu dimutlakkan maka berlawanan kepada sunnah. Wa tutlaqu ala ma istahdatsa ba'da ahdin nubuwati. Bid'ah itu juga dimunculkan ala mas istahdatsa, kepada sesuatu istahdatsa yang menciptakan hal yang baru, ba'da ahdin nubuwati, setelah masa kenabian, setelah masa kenabian Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Wandaraja tahta aslin amin mustahsanin syar'an, dan masuk di dalam pokok yang umum, mustahsanin yang dianggap baik syar'an menurut syarak. Jadi bid'ah itu sesuatu setelah masa kenabian, kelakuan yang diciptakan setelah masa Rasulullah, atau kejadian yang terjadi. Kejadian itu hal yang baru yang terjadi setelah masa kenabian dan masih masuk pada pokok asal yang umum, kaidah yang umum yang dianggap baik oleh syariat. Kalau begitu fatakunu hasanatan mamduhatan, maka bid'ah itu tergolong bid'ah yang baik dan terpuji, karena sudah masuk kepada kaidah umum yang dianggap baik oleh syariat. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu, Imam Al-Ghazali berkata rahimah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, fi kitabil adabil akli, dalam kitabnya beliau berkata, dalam kitab Adabul Akli minal Ihya, dari kitab Ihya. Laisa kullu ma ba'da rasuli manhiyan anhu. Tidaklah setiap yang sesuatu setelah Rasulullah itu dilarang. Sesuatu setelah Rasulullah, sesuatu yang terjadi setelah Rasulullah, tidak semuanya dilarang menurut Imam Al-Ghazali. Bal al-manhiyu anhu bid'atun tudaddu sunnatas sabitata, akan tetapi yang dilarang itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah yang ditetapkan. Wa tarfa'u, dan menghilangkan bid'ah itu amran minasyar'i ma'a baqa'i illatihi, kepada perkara daripada syariat berserta tetapnya illatnya perkara itu yang dilarang, yaitu bid'ah yang menyalahi sesuatu yang ditetapkan oleh syariat, atau menghilangkan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Balil ibtida qad yajibu fi ba'dil ahwali ila taghayyaratil asbab, akan tetapi sesuatu yang baru itu
atau bid'ah itu qad yajibu terkadang wajib fi ba'dil ahwali di sebagian keadaan idza taghayyaratil asbab apabila sebab-sebab telah berubah. Nah, kadang-kadang bid'ah itu wajib gitu. Hal yang baru itu wajib, contohnya membangun madrasah itu wajib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath. Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Al-Fath, wa tahqiq adapun tahqiq, pernyataan yang sudah ditahqiq. Annal bid'ata idza kanat mimma yandariju tahta aslin mustahsanin syar'an fahiya hasanatun. Ya. Sesungguhnya bid'ah yang apabila bid'ah itu masuk pada asal yang dianggap baik menurut syara, fahiya hasanatun, maka bid'ah itu adalah baik. Wa in kana mimma yandariju tahta aslin mustaqbahin syar'an, manakala bid'ah itu masuk ya, di bawah ya, pokok yang dianggap jelek oleh syariat, fahiya mustaqbahatun, maka bid'ah itu termasuk bid'ah yang jelek, yang dianggap jelek. Wa illa jika tidak, fahiya min qismil mubah. Jika bid'ah itu tidak masuk yang dianggap baik dan dianggap yang dilarang ya, fahiya min qismil mubah, maka bid'ah itu masuk bagian yang mubah, tidak dilarang dan tidak dianjurkan. Wa qad tanqasimu ilal ahkamil khamsati, dan terkadang bid'ah itu terbagi. Wa qad tunqasamu ya, dan bid'ah itu terkadang terbagi ilal ahkamil khamsati, kepada hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kadang-kadang bisa haram, kadang-kadang bisa wajib, kadang-kadang bisa sunnah. Wa mimman dhahaba ila inqisamiha ilal ahkamil khamsah, dan termasuk ulama yang berpendapat kepada terbaginya bid'ah menjadi 5 hukum itu al-Imamul Al-Qarafi, yaitu Imam Al-Qarafi, tab'an li Syekhihil Izzuddin bin Abdissalam, dengan mengikuti gurunya yaitu Izzuddin bin Abdissalam, kama naqalahu Imam Asy-Syatibi fil I'tisam, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Faman dhahaba ilal qaulil awal ana, maka ulama yang berpendapat kepada pendapat pertama, ana maksudnya annal ihya'a laisa bid'atan madmumatan, bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban tiadalah itu masuk bid'ah yang tercela, bal huwa bid'atun mustahsanatun, akan tetapi termasuk bid'ah yang dianggap baik. Wa la'allahu indirajihi tahta aslin mustahsinin syar'an, karena masuknya menghidupkan malam itu tahta aslin mustahsinin, di bawah pokok yang dianggap baik syara'an menurut syara. Wa huwa adapun menghidupkan malam itu, malam nisfu Sya'ban itu, atau masuk pada pokok yang dianggap baik itu al-dzikru, yaitu zikir, wa du'a'u, dan doa, al-masru'ani, yang disyariatkan keduanya. Karena zikir dianggap dimasukkan kepada hal yang dianggap baik oleh syariat, karena zikir dan doa itu disyariatkan infiradan wa ijtima'an fil masajidi wa ghairihi, baik dilakukan secara sendiri maupun kelompok, fil masajidi, baik dilaksanakan di masjid, wa ghairiha, ataupun di selain masjid, wa fi kulli waqtin wa halin, dan dilakukan di setiap waktu dan keadaan. Ini pendapat yang pertama. Maksudnya kenapa dimasukkan bid'ah yang hasanah?
Wa man dhahaba ilal qauli tsani ana. Adapun ulama yang berpendapat kepada pendapat kedua, ana maksudnya beliau annahu bahwasanya menghidupkan nisfu Sya'ban bid'atun malmumatun syar'an adalah bid'ah yang tercela secara syariat li karahati iltizami ibadatin muayyanatin, karena makruhnya menetapkan ibadah yang telah ditetapkan fi waqtin muayyanatin, di waktu yang tertentu. Karena menetapkan ibadah yang tertentu di waktu tertentu, lam yarid yang tidak datang biha dengan ibadah itu, asyara'u syara' syariat tidak menjelaskan ibadah itu fihi di dalam waktu yang ditentukan itu, ala sabilil luzumi dengan cara yang wajib pasti. Itu kenapa alasannya ulama berpendapat mengatakan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang mustaqbah, yang dianggap jelek, karena tidak ada syariat yang mencontohkan. Qala al-Imam Al-Qurafi berkata, inna takhsisal ayyamil fadilati aw ghairiha binaw'in minal ibadati bid'atun makruhatun. Imam Al-Qurafi berkata bahwa menspesifikasikan hari-hari yang utama atau semacamnya atau lainnya, minal ibadat, dengan satu macam daripada beribadah, bid'atun makruhatun, yaitu bid'ah yang dilarang, yang dimakruhkan, kata Imam Al-Qarafi. Wa qala Asy-Syatibi rahimahullahu taala, Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, inna iltizama syiyami yaumin nisfi min Sya'ban, sesungguhnya menetapkan puasa hari pertengahan bulan Sya'ban, wa qiyama lailatihi, dan salat di malam nisfu Sya'ban, bid'atun mazmumatun, yaitu bid'ah yang tercela menurut Imam Asy-Syatibi. I'tisami adalah di dalam kitab I'tisam tahqiqun safin, ada tahqiq yang memuaskan, wafin yang lengkap, fi maudhi'il bid'ah, di term bid'ah, di terma bid'ah, wa ta'rifiha, dan definisi bid'ah, wa dhawabitiha, dan ketentuan bid'ah, wa huwa, yaitu tahqiq itu, min ahammil atau maudhu' atau term bid'ah itu min ahammil maudhu'at, yaitu paling pentingnya term bid'ah al-muta'alliqati, yang berhubungan bil ahkami, dengan hukum. Itu dalam kitab I'tisam. Faraji'ahu, oleh karenanya rujuklah pada kitab itu. Wa qad daraja, dan sungguh masuk, atau wa qad daraja, dan sungguh memasukkan ala istihbabi ihya'i lailatin nisfi, atas kesunahan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, bi ba'dil ibadati, dengan sebagian ibadah, infiradan, baik secara sendiri, wa bi ba'diha ijtima'an, dan di sebagian lainnya ibadah ijtima'an, berkumpul. Memasukkan itu al-allamatu Sihabuddin Ahmad bin Hijazi al-Fasni, yaitu Imam Imam Sihabuddin Ahmad bin Hijazi itu memasukkan kesunahan menghidupkan malam nisfu Sya'ban fi kitabihi Tuhfatul Ikhwan, dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan, tab'an, karena mengikuti Hujjatul Islam Al-Ghazali mutlaqan, mengikuti Imam Al-Ghazali secara mutlak. Walil Hafidh Ibnu Rajab,
dan mengikuti Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab fi halatil infirad dalam keadaan sendiri, maksudnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sendiri di rumah, tidak berjamaah. Walil a'immatin minat tabi'ina, dan mengikuti para ulama daripada tabi'in, wa man wafaqahum, dan ulama yang sependapat dengan ulama tabi'in itu, az-zahibina, yang berpendapat ila istihbabihi, kepada kesunahan menghidupkan malam nisfu Sya'ban fi halatail infiradi wal ijtima'i, pada dua keadaan, baik keadaan sendiri maupun berkumpul. Faqala, lalu berkata siapa? Al-Allamah Syihabuddin Ahmad Al-Hijazi Al-Fasni itu, walhasil, adapun endingnya, anna ihya lailatin nisfi mustahabun lima warada fihi minal ahadits. Adapun endingnya bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu disunatkan karena hadis yang datang menerangkan menghidupkan malam itu. Wa yakunu dzalika bis-sholati bi ghairi ta'yinin, dan adalah ada menghidupkan bulan malam nisfu Sya'ban itu dengan salatnya, bi ghairi ta'yinin, tanpa ta'yin, tanpa menentukan, bi ghairi ta'yini adadin mahsusin, ya, tanpa menentukan jumlah yang tertentu. Wa bi qiraatil qur'ani furada, juga dengan menghidupkan membaca Al-Quran secara sendirian. Wa bi dzikrillahi ta'ala wa du'a'i wa tasbih, juga ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, doa dan tasbih. Wassalati ala nabi, dan salawat kepada Nabi jama'atan wa furada, baik secara berjamaah ataupun sendirian. Wa bi qiraatil ahadits, dan membaca hadis-hadis Nabi. Wasima'iha, dan mendengarkannya. Wa amtad durusi, dan dia mengadakan pembelajaran, majalisi, dan majelis tafsiri, wasarahil hadisi, majelis tafsir dan sarah hadis nabawi. Wal kalami ala fadhaili hadhil lailati, dan juga dengan, ya, berpidato atau berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, wa huduri tilkal majalisi wa simaiha, dan menghadiri majelis dan majelis tersebut dan mendengarkannya. Wa ghairi dzalika minal ibadat, dan sebagainya daripada ibadah. Intaha. Fadlud dzikri infiradan wa ijtima'an, keutamaan zikir sendirian dan kolektif. Amma zikrullah ta'ala fi ayyi waqtin wa halin, adapun berzikir kepada Allah di waktu apapun dan keadaan apapun, fahuwa khairul a'mali wa azkaha indallahi ta'ala, yaitu paling baiknya amal dan paling sucinya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadisi, adalah dalam hadis, adapun lafaz hadis, amila ibnu adam amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillahi, tidak ada amal manusia yang lebih menyelamatkan dari azab Allah ketimbang zikir kepada Allah. Wal ijtima'u fihi masru'un muraqqabun fihi, adapun berkumpul dalam berzikir, ya, itu disyariatkan, muraqqabun fihi, disenangi, ya, kama yadullu alaihi hadisul qudsi, sebagaimana ditunjukkan atau dijelaskan oleh hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya ini terserah, tergantung sangkaan hambaku saja. Wa ana ma'hu idza dzakarani, dan saya bersamanya ketika ia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, manakala orang itu mengingatku pada dirinya, maka saya juga mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in
Dzakarat, apabila orang itu berzikir mengingat aku fi mala'in pada suatu kelompok, zakartuhu maka saya akan mengingatnya fi mala'in khairin minhum, maka saya juga mengingatnya pada kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Wa haditsu Muslimun, wa haditsu Muslimin, dan hadis Imam Muslim. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikatu. Tidaklah duduk seorang tidaklah duduk sebuah kaum umat di mana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaikatu, kecuali malaikat mengepakkan kepada mereka, mengepakkan sayapnya kepada mereka, berkeliling. Wa wasiyatuhumur rahmatu, dan menyelimuti kepada mereka dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan turun ketenangan kepada mereka, ya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka, mengingat mereka pada seseorang yang ada di sisinya. Itu dasarnya, ya. Disyariatkannya berzikir, berkumpul. Wa yu'khadhu minhuma, dan diambil minhuma dari kedua hadis itu, bisa diambil dari kedua hadis itu fadlul ijtima'i, apa keutamaan berkumpul ala mudzakaratil ilmi, untuk belajar ilmu, wa mudarasatil Quran, dan belajar Al-Quran, wa qiraatit tafsir wal hadis wal fikih, baca tafsir, hadis dan fikih, wa ala targhib wa tarhib, juga untuk targhib, motivasi melakukan kebaikan, wa tarhib, dan menakut-nakuti terhadap ancaman Allah. Id kulluha zikrullahi ta'ala, karena semua itu adalah zikir kepada Allah, ya, pada dasarnya semua itu zikir kepada Allah. Walil ijtima'i fiha fadlun azim, dan berkumpul pada hal tersebut, ya, adalah mempunyai keutamaan yang sangat besar, ya. Berkumpul pada majelis ilmu, ya, Al-Quran, membaca tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya, itu mempunyai keutamaan yang sangat agung. Aqwalu ba'di a'immatis salafi, ya, perkataan sebagian ulama salaf. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan hadis an Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz kataba, menulis surat, ila amilihi, kepada pekerjanya, bil Basrati, di Basrah. Menulis surat bunyinya, alaika bi arba'i layalin minas sanati, wajib kepadamu untuk menetapi 4 malam daripada 4 malam dalam setahun. Fa innallaha yufrigu fihinna rahmata ifrawan, karena Allah Subhanahu wa taala menumpahkan pada 4 malam itu, menumpahkan rahmatnya dengan sungguh-sungguh menumpahkan. Apa 4 malam itu? Awali lailatin min Rajab, yaitu pertama malam bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Kedua, pertengahan bulan Sya'ban. Wa lailatul fitri, ketiga malam Idul Fitri. Wa lailatul adha, keempat malam Idul Adha. Wa fi sihhatihi, dan dalam kesahihan hadis ini, wa fi sihhatihi, dan dalam kesahihan hadis ini, anhu, daripada sahabat Umar bin Abdul Aziz, nawarun, adapun tinjauan. Jadi hadis ini masih dalam, maksudnya ada peninjauan ulama tentang sah dan dhaifnya hadis ini. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sah. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada Imam Syafi'i, balauna, sampai kepada kami, annad du'a, bahwasanya doa yustajabu, dikabulkan, fi khamsati layalin, di 5 malam. Lailatul Jum'ah, pertama malam Jum'ah, wal idaini, yang kedua
malam Idul Fitri dan Idul Adha. Wa awali Rajab, dan ketiga, yang keempat ya maksudnya, wa awali Rajab, dan pertama bulan Rajab. Wa nisfi Sya'bana, dan kelima nisfu Sya'ban. Itu doa pasti dikabulkan pada malam itu, kata Imam Asy-Syafi'i. Wa ruya, dan diriwayatkan an Ka'ab bin rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ahbar kayaknya ya. Rahimah, semoga merahmati kepada Ka'ab bin Ahbar Allah taala salamati. Qala, berkata Ka'ab, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yab'atsu, mengutus Allah lailatan nisfi, pada malam nisfu Sya'ban, mengutus Jibril ilal jannati, menuju surga. Faya'muru, lalu memerintahkan Allah, Faya'muru, lalu memerintahkan Jibril kepada surga itu, antatazayyana, untuk berhias, untuk mempercantiknya. Wa yaqulu, dan Jibril berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad a'taqa, sungguh memerdekakan Allah Subhanahu wa taala, fi lailatika, pada malammu, hadhihi, fi lailatika hadhihi, pada malammu ini, memerdekakan adada nujumis sama, sejumlah atau seperti bilangan bintang-bintang di langit, wa adada ayyamid dunya wa layatiha, dan sejumlah hari dunia dan malam di dunia. Wa adada warakis sajari, dan seperti jumlah ya daun pepohonan, wa zinatal jabali, dan gundukan gunung, wa adadar rimali, dan seperti jumlah pasir ya. Warawan, dan meriwayatkan Sa'id bin Mansur, Imam Sa'id bin Mansur, qala, berkata beliau, haddatsana Abu Ma'sar, menceritakan kepada kami Abu Ma'sar an Abi Hazim, dari Abi Hazim, wa Muhammad bin Qais, dan Muhammad bin Qais, an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar, qala, beliau berkata, ma min lailati ba'da lailatil qadri, tidaklah dari suatu malam setelah malam Lailatul Qadar, afdalu, yang lebih utama, min lailatin nisfi min Sya'ban, ketimbang malam nisfu Sya'ban. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah turun membawa rahmatnya ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fa yaghfiru, lalu Allah mengampuni li ibadihi, bagi hambanya, kullihim, semuanya, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik, musyahinin, atau kecuali orang-orang yang punya dendam, au qati'i rahimin, atau orang yang memutus tali silaturahmi. Mauqif Ibnu Taimiyah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.